Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani dengan NPM 23172. Di sini saya akan mempresentasikan materi organisasi bisnis internasional. Pada slide 1 ini, saya akan menjelaskan kerangka organisasi. Kerangka organisasi merupakan susunan yang menghubungkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar individu dan divisi dalam organisasi, supaya kegiatan organisasi ini berjalan secara efektif dan efisien. Dalam kerangka organisasi terdapat 4 elemen. Pada gambar di samping, pada bagian orang merupakan seseorang individu yang melakukan keempat elemen kerangka organisasi tersebut. Ada struktur organisasi di mana membagi tugas dan kewajiban dengan meliputi 3 hal. Yang pertama ada pembagian divisi menjadi subunit. Yang kedua, tanggung jawab pengambilan keputusan. Yang ketiga, membangun mekanisme untuk mengorientasi aktivitas subunit. Insentif dan sistem pengendalian. Sistem pengendalian adalah mengukur dan menilai dari performa subunit. Sedangkan insentif adalah alat untuk memberi penghargaan atas performa tersebut. Proses merupakan sikap dalam pekerjaan atau mengambil keputusan dalam pekerjaan seperti menyusun strategi atau mengevaluasi kinerja. Budaya organisasi adalah sistem nilai atau norma yang dilaksanakan pada karyawan di perusahaan tersebut. Pada slide 2 ini akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah menjelaskan bagaimana organisasi ini membagi tugas dan tanggung jawabnya dengan adanya 3 dimensi. Yang pertama ada diferensiasi vertikal mengacu pada pengambilan keputusan yang dibagi menjadi 2 macam, itu sentralisasi, pengambilan keputusan dari manajemen puncak, sedangkan pada desentralisasi mengambil keputusan dari manajemen puncak ke manajemen subunit. Strategi dan sentralisasi dalam bisnis internasional. Pada strategi lokalisasi dan internasional menggunakan desentralisasi, sedangkan pada strategi standarisasi menggunakan sentralisasi. Sementara pada strategi transnasional menggunakan keduanya. Diferensiasi horizontal yang mengacu pada pembagian formal organisasi yang menjadi subunit. Ada 5 bagian. Yang ke-1 ada struktur perusahaan domestik, di mana perusahaan ini menjalankan aktivitasnya di satu negara dengan divisi fungsional yang kegiatannya sesuai dengan fungsinya. Kedua, ada divisi produk yang bertanggung jawab atas lini produk yang berbeda. Kedua, ada divisi internasional, di mana perusahaan ini sudah memasuki pasar internasional dengan berbagai geografis. Yang ketiga ada struktur area di seluruh dunia, di mana perusahaan sudah memiliki kantor pusat di berbagai belahan dunia. Yang keempat ada struktur fungsional produk di seluruh dunia. Struktur ini bertujuan untuk memfasilitasi transfer kompetensi dan peluncuran produk baru secara serentak di berbagai belahan dunia. Keempat, ada struktur markis global, di mana gabungan antara divisi produk dan divisi geografis. Mekanisme integrasi yang mengacu mekanisme dalam koordinasi setiap unit. Ada 4 bagian, ada strategi dan koordinasi dalam bisnis internasional. Ada strategi lokalisasi, koordinasi antar subunit yang berkaitan dengan respon lokal untuk mengatur fungsi dan menciptakan nilai di setiap daerah. Strategi internasional, koordinasi diperlukan untuk memastikan transfer kompetensi inti untuk subunit. Yang ketiga ada strategi standarisasi. Koordinasi diperlukan untuk transfer keahlian dan penawaran produk antar unit untuk mendapatkan keuntungan dari lokal dan kurva pengalaman ekonomi. Strategi transnasional diperlukan koordinasi antara subunit asing dan perusahaan global dalam kegiatan menciptakan nilai untuk memastikan penawaran produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kondisi tempat. Selanjutnya ada hambatan untuk koordinasi.
organisasi. Adanya orientasi yang berbeda, pemisahan jarak, waktu, dan perbedaan budaya, sehingga menghambat komunikasi untuk melakukan koordinasi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ada mekanisme integrasi formal, bisa dilakukan dengan cara kontak langsung, peran penghubung, membuat tim, dan struktur maktis. Selanjutnya ada mekanisme integrasi informal jaringan pengetahuan. Jaringan ini berupa informasi yang didasari pengetahuan dalam organisasi multinasional, misalnya media telekomunikasi. Perkenalkan, saya Sabrian dengan NPM 171. Masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai intensif dan sistem pengendalian. Nah, intensif dan sistem pengendalian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada sistem pengendalian. Nah, jenis sistem pengendalian pada perusahaan multinasional itu terbagi menjadi 4 jenis utama sistem pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian personal. Pengendalian personal adalah pengendalian personal, hubungan personal dengan bawahan kepada si bawahnya itu. Nah, itu biasanya banyak digunakan itu di perusahaan dengan skala kecil, di mana hubungan supervisor langsung ke bawahan pada level yang berbeda. Terus pada poin yang kedua itu yaitu pengendalian birokratis. Nah, pengendalian birokratis itu adalah sistem pengawasan melalui aturan atau prosedur yang mengatur tindakan subunit perusahaan. Nah, dalam perusahaan multinasional bentuk utamanya itu adalah pengendalian anggaran ataupun pengeluaran modal. Terus yang ketiga itu adalah pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran itu dilakukan dengan menetapkan tujuan kinerja bagi setiap subunit seperti target laba, penjualan, atau pertumbuhan ataupun pangsa pasar. Nah, kinerja subunit itu diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan manajer itu akan diberikan bonus atau penghargaan jika berhasil mencapai tujuan tersebut. Terus yang keempat itu ada pengendalian budaya. Nah, pengendalian budaya itu ada ketika para karyawan itu turut membeli dalam sistem nilai ataupun norma perusahaan. Nah, ketika ini terjadi, karyawan itu akan cenderung mengendalikan perilaku mereka sendiri yang mengurangi supervisi secara langsung. Nah, di sebuah perusahaan itu tuh, di perusahaan dengan budaya yang baik itu, dengan budaya yang kuat itu, pengendalian pribadi itu dapat mengurangi kebutuhan sistem kontrol kayak gitu. Terus masuk pada poin kedua yaitu mengenai sistem intensif. Nah, sistem intensif itu sistem intensif atau kompensasi atau penghasilan tambahan itu adalah alat penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam karyawan berdasarkan pada kinerja mereka. Nah, biasanya itu berupa bonus yang terkait dengan pencapaian target. Tujuannya itu adalah untuk agar si karyawan itu tuh bekerja lebih keras dan lebih efisien. Nah, dalam perusahaan multinasional, sistem intensif juga dirancang untuk mendorong kerjasama antar subunit. Nah, selain itu, sistem intensif juga harus disesuaikan dengan budaya dan peraturan di setiap negara, karena sistem yang cocok di suatu tempat itu belum tentu cocok di tempat yang lain. Yang ketiga dari poin insentif dan sistem pengendalian yaitu mengenai sistem pengendalian, insentif, dan strategi dalam bisnis internasional. Nah, itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ambiguitas kinerja. Ambiguitas kinerja itu terjadi ketika penyebab buruk kinerja subunit itu tidak jelas karena saling kebergantungan antar unit dalam organisasi. Nah, hal itu membuat pengumpulan informasi itu menjadi mahal, memakan waktu, dan meningkatkan biaya pengendalian. Terus yang kedua itu ada strategi interdependensi dan ambiguitas. Hubungan ketiga hal ini itu menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat integrasi antar unit, maka semakin besar juga ambiguitas kinerjanya. Kalau misalnya di strategi lokalisasi, tiap unit itu berdiri sendiri, sehingga ambiguitasnya menjadi rendah. Kalau misalnya di perusahaan internasional, itu mereka memiliki ambiguitas yang sedang karena ada transfer kompetisi antar negara. Kalau misalnya di perusahaan global, mereka itu punya ambiguitas yang tinggi akibat saling kebergantungan dalam kegiatan global. Sementara itu, kalau misalnya di perusahaan transnasional, mereka itu menghadapi ambiguitas tertinggi karena tingkat integrasi dan pengambilan keputusan bersamanya itu sangat tinggi. Terus pada poin ketiga yaitu mengenai implikasi untuk pengendalian insentif. Nah, bagian ini itu menjelaskan bahwasanya biaya pengendalian itu meningkat seiring dengan tingginya ambiguitas kinerja dan saling kebergantungan antar unit. Di strategi kayak lokalisasi, biaya pengendalian itu rendah karena kinerja tiap unit itu mudah diukur. Tapi kalau misalnya di strategi global, terutama transnasional, itu tingkat ambiguitasnya tinggi sehingga membuat manajemen itu harus lebih sering memantau dan menyelesaikan masalah, sehingga hal ini itu menjadikan biaya pengendalian itu menjadi meningkat. Selanjutnya pada poin proses-proses. Nah, proses-proses dalam suatu organisasi ini itu merupakan proses untuk merumuskan strategi, mengalokasikan sumber daya, mengevaluasi ide produk, menangani pertanyaan dan keluhan dari pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan proses untuk mengevaluasi kinerja karyawan, sehingga proses yang efektif dan efisien itu dapat menurunkan biaya penciptaan nilai dan menambahkan nilai tambah bagi suatu produk. Nah, pengolahan proses pada konteks bisnis internasional itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bahwa sebuah perusahaan multinasional itu banyak proses memotongnya yang tidak hanya melintas pada batas-batas organisasi, merangkul beberapa subunit yang berbeda, tetapi juga melintas pada batas-batas nasional. Terus yang kedua, itu proses baru yang berharga, itu dapat mengakibatkan keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan di mana saja dalam jaringan global operasi dari organisasi atau dikembangkan oleh anak perusahaan lokal dalam menanggapi kondisi berkaitan dengan pasar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Fajar Pratama dengan NPM 190323165 dari kelompok 5. Di sini kelompok kami mengambil pembahasan tentang eh, organisasi basis internasional. Nah, inti pembahasan yang saya ambil yaitu mengenai budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu intinya adalah sistem, nilai, dan norma yang dijalankan bersama oleh semua karyawan gitu di perusahaan. Nah, nilai ini berarti hal-hal yang dianggap baik dan benar, sedangkan norma adalah aturan perilaku tentang bagaimana seseorang harus bersikap di tempat kerja gitu. Nah, dari sinilah muncul pola perilaku khas dalam organisasi. Biasanya karyawan baru akan otomatis menyesuaikan diri dengan budaya yang sudah ada. Nah, budaya ini juga tidak bisa berubah cepat karena eh, sudah menjadi bagian dari identitas perusahaan. Nah, cara menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi bisa terbentuk dari 3 hal utama. Yang pertama ada pemimpin atau pendiri perusahaan, contohnya Konosuke Matsuhita dari Jepang yang menciptakan 7 nilai spiritual dan masih dipegang sampai sekarang. Terus ada budaya nasional atau sosial. Nah, misalnya di Amerika gitu. Di Amerika budaya kerjanya cenderung individualis. Nah, sedangkan di Jepang tuh berbeda. Mereka tuh lebih menekankan kerja sama dan keselarasan. Nah, yang ketiga tuh ada sejarah dan pengalaman perusahaan. Contohnya 3M yang terkenal dengan budaya kerja terbuka dan kreatif gitu. Nah, hingga melahirkan inovasi seperti selotip dan post it notes gitu. Nah, untuk menjaga agar budaya tetap kuat, perusahaan biasanya menggunakan beberapa cara gitu. Terus yang pertama ada rekrutmen dan promosi. Jadi memilih orang yang sesuai dengan nilai perusahaan gitu. Dan kedua ada penghargaan, memberi bonus untuk perilaku yang mencerminkan budaya positif. Nah, yang ketiga ada sosialisasi lewat pelatihan dan kebiasaan kerja agar karyawan baru cepat beradaptasi. Nah, yang keempat ada strategi komunikasi internal seperti visi misi, slogan atau cerita inspiratif yang mengingatkan gitu nilai utama perusahaan, budaya dan kinerja dari bisnis nasional. Nah, yang membuat perusahaan komplain terlah. Tapi kalau terlalu kaku bisa bikin perusahaan susah berkembang juga gitu. Nah, contohnya kayak General Motors dulu punya budaya kuat tapi tidak adaptif gitu, sehingga eh, kerjanya itu menurun. Karena itu budaya yang ideal adalah kuat tapi fleksibel agar si perusahaannya tuh bisa beradaptasi dengan perubahan global. Nah, dalam bisnis internasional, budaya adaptif penting untuk menyatukan cabang di berbagai negara, menjaga kerjasama dan mengurangi konflik lintas budaya gitu. Nah, sintesis. Nah, strategi dan kerangka bisnis internasional ada 4 strategi utama ya dalam bisnis internasional. Yang pertama tuh strategi lokalisasi, yaitu menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan eh, di tiap negara gitu. Nah, yang kedua ada strategi internasional, yaitu pusat mentransfer keunggulan ke cabang luar negeri, tapi tidak memberi ruang adaptasi gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada strategi global, yaitu pada efisiensi global dan penghematan daya. Nah, yang keempat ada strategi transnasional, itu gabungan dari semuanya gitu, dari efisiensi global, terus ada adaptasi lokal, terus dan pembelajaran lintas eh, negara gitu. Nah, terakhir biar perusahaan bisa berkinerja tinggi, strategi harus cocok dengan lingkungan bisnis dan struktur organisasi gitu. Juga harus sesuai dengan strategi yang diterapkan.
Kalau nggak cocok, bisa timbul masalah gitu kinerja. Jadi perusahaan internasional tuh harus bisa nyatuin strategi budaya dan struktur organisasi biar semuanya tuh berjalan efektif dan lancar gitu. Baik, selanjutnya saya di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Putri Septiani dengan NPM 23170. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan organisasi. Apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi ialah sebuah perusahaan multinasional yang diharuskan melakukan perubahan secara berkala terhadap arsitektur organisasinya. Oleh karena itu, hal ini bertujuan supaya perusahaan tetap mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan persaingan dan strategi bisnis yang mereka jalankan. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, biasanya hal ini terjadi dikarenakan kekuasaan manajer berada pada peran dan fungsi tertentu di struktur organisasi, sehingga perubahan sangat seringkali sulit untuk dilakukan. Berikutnya adalah cara melakukan perubahan organisasi. Nah, dalam dunia industri yang kompetitif, perusahaan tidak hanya perlu mengubah strateginya, tetapi bisa juga dengan kerangka organisasinya. Pada langkah pertama, terdapat pencairan organisasi. Pada tahap ini, perusahaan harus berani mengambil tindakan awal untuk mencairkan atau melepaskan budaya yang lama agar lebih siap menerima perubahan yang baru. Biasanya, hal ini dikenal sebagai teori Big Bang, yang menekankan perlunya tindakan tegas di awal proses perubahan. Langkah kedua adalah memindahkan organisasi ke keadaan baru. Setelah budaya lama dicairkan, organisasi perlu diarahkan ke kondisi baru melalui tindakan proaktif, seperti penutup atau perombakan operasi, reorganisasi struktur, lalu perpindahan tanggung jawab, dan juga perubahan sistem kontrol, adapun insentif atau penghargaan, serta mendesain ulang berbagai proses kerja. Lalu yang ketiga, terdapat pembukuan kembali organisasi. Pada tahap ini memerlukan waktu yang lebih panjang karena karyawan harus disesuaikan dengan cara kerja mereka yang baru. Pada kebijakan rekrutmen juga perlu dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang baru. Jika kontrol dan sistem insentif tidak menyesuaikan dengan realitas yang baru, maka perubahan juga tidak akan bertahan lama. Dengan mengikuti 3 langkah ini, pencairan, perpindahan, dan pembukuan dapat kembali. Oleh karena itu, perusahaan dapat menjaga perubahan organisasi agar tetap stabil dan efektif dalam waktu jangka yang panjang. Baik. Dalam kesimpulan ini, bab ini menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dapat membangun dan menyesuaikan kerangka organisasi agar dapat menjalankan struktur global dengan secara efektif. Setiap strategi internasional memerlukan struktur dan sistem yang berbeda agar kinerja organisasi tetap optimal. Dalam penerapannya, perusahaan harus memperhatikan pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan, serta sistem pengendalian dan penghargaan karyawan agar selaras dengan tujuan strateginya. Selain itu, perusahaan juga perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan global yang dinamis, terutama dalam hal budaya, insentif, dan gaya manajerial. Tidak semua organisasi menghadapi tingkat kompleksitas global yang sama, sehingga setiap perusahaan harus memiliki arsitektur dan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Secara keseluruhan, keberhasilan struktur organisasi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menyelaraskan struktur organisasi, kebudayaan kerja, serta sistem insentif dan pengendalian pasar internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata serta penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.